Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, dengan saya Marisa Trimulya, salah satu peserta Latsar CPNS golongan 3, gelombang 2 tahun 2023 PPSDM Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan berbagi pengalaman terkait pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang saya alami pada agenda 1. Dari serangkaian kegiatan Latsar yang diadakan pada tahun ini, salah satunya adalah distance learning, di mana distance learning ini menggunakan metode terbagi menjadi dua. Yang pertama metode sinkronus dan yang kedua adalah metode asinkronus. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode sinkronus. Pada pembelajaran sinkronus, yakni ialah pembelajaran yang penyelenggaraannya dilakukan pada waktu yang terjadwal dengan komunikasi langsung antara pemateri dengan peserta dilakukan secara online melalui media pembelajaran online. Seperti yang telah saya laksanakan kemarin, kami menggunakan metode via Zoom meeting dengan pemateri sehingga terlaksananya pembelajaran sinkronus. Berikut merupakan contoh metode sinkronus. Seperti yang telah kami lakukan kemarin, pada kelompok 1, kami mengawali metode sinkronus ini dengan menggunakan via Zoom meeting dengan pemateri kami, yakni di mana membahas mengenai agenda 1. Nah, menggunakan metode sinkronus ini kita bisa bertatap muka secara langsung dengan pemateri dan pemateri bisa memberikan materinya dan dijelaskan secara langsung. Ini contohnya pembahasan materi oleh tutor dan kemudian kita bisa melakukan secara langsung diskusi tanya jawab sehingga komunikasi dua arah terjalan dengan baik. Sedangkan pembelajaran metode yang kedua yakni ialah metode asinkronus. Pembelajaran asinkronus ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring tanpa terjadinya komunikasi dua arah, di mana peserta pelatihan belajar secara mandiri dengan tugas yang bisa diakses sendiri tanpa kehadiran pemateri. Berikut beberapa contoh metode asinkronus. Kita bisa mengakses modul pembelajaran yang akan kita laksanakan menggunakan handphone atau laptop. Kita bisa mengaksesnya via online di mana yang telah disediakan oleh pemateri dan kita tidak melakukan tatap muka. Nah, di sini juga ada contoh saya mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh pemateri. Nah, dari kedua metode tersebut, baik sinkronus maupun asinkronus, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan sinkronus, yakni yang pertama, secara dua arah sehingga lebih komunikasi dan interaktif antara pemateri dengan peserta. Dan yang kedua, mendapatkan materi secara langsung dan bisa mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri. Sedangkan untuk kekurangan sinkronus, yang pertama adalah akses internet haruslah stabil dan kuat. Yang kedua, membutuhkan biaya dan tempat yang terjangkau untuk mengakses internet. Yang ketiga, waktu tidak fleksibel. Dan yang keempat, ekstra energi untuk menatap layar. Sedangkan untuk metode asinkronus, kelebihan asinkronus yakni ialah yang pertama, dapat belajar di mana dan kapan saja. Yang kedua, mendorong belajar lebih mandiri. Dan yang ketiga, lebih santai dan tidak membutuhkan biaya sebesar metode sinkronus. Untuk kekurangan asinkronus ialah tidak dapat berkomunikasi langsung dengan pemateri, dan yang kedua tergantung pada kemandirian dan motivasi peserta untuk aktif belajar. Untuk pembelajaran tersebut, kita bisa mengaksesnya melalui link pada Kolabjar asnpintar.lan.go.id. Mana pada link ini kita bisa mengakses seluruh kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan bisa melakukan absen pada setiap harinya. Di sini terdapat 3 kolom hijau. Yang pertama ialah absen kehadiran, yang kedua untuk jadwal kegiatan kelas online, dan yang ketiga untuk aktualisasi. Nah, pada agenda 1 ini, materi yang dipelajari ialah sikap dan perilaku bela negara, di mana terdapat 3 modul. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, dan yang kedua analisis isu kontemporer, dan yang ketiga ialah kesiapsiagaan bela negara. Sekian dan terima kasih atas pengalaman pembelajaran yang saya alami menggunakan metode sinkronus dan asinkronus pada agenda 1. Terlebih dan kurang mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.